Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini, hari yang sangat luar biasa, hari yang sangat istimewa, di bulan yang sangat istimewa juga. Ada yang tahu bulan apa bulan ini? Iya, bulan Maret kalau kalender Masehi. Tapi kalau kalender Hijriah pada bulan apa kita? Iya benar, pada bulan Rajab anak-anak. Ada yang tahu nggak di bulan Rajab ini peristiwa yang sangat luar biasa, terkhusus bagi kita umat Islam? Ayo, siapa yang tahu angkat tangannya? Siapa? Oh iya benar, di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sudah pernah dengar cerita tentang Isra Mi'raj? Ada. Nah, kita dengarkan lagi cerita-ceritanya bersama saya, Pak Afid. Siapa sudah siap dengar cerita saya? Siapa sudah siap dengar cerita saya? Kalau kau sudah siap, marilah kita anteng. Kalau kau sudah siap, ayo anteng, anteng. Tepuk diam. D I A M. Diam, sedekep, mingkem, cep. Alhamdulillah, kayaknya ini anak-anak sudah siap dengar ceritanya ini. Sudah semangat dengar ceritanya ini. Oke, kalau gitu Pak Abid mulai ceritanya. Pada zaman dahulu, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, pada saat itu Rasulullah sangat sedih sekali. Ada yang tahu kenapa Rasulullah sedih? Iya, benar. Pada hari itu Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang sangat beliau cintai, yang sangat beliau sayang. Siapa? Ada yang tahu? Iya, yaitu paman beliau yang bernama Abu Thalib dan juga istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Makanya pada hari itu terkenal dengan nama Yaumul Hazn, yaitu hari kesedihan. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa Nabi Muhammad. Dibawa kemana anak-anak? Ya benar, dibawa menuju sumur Zam-Zam. Di sana Nabi Muhammad dibelah dadanya, kemudian dibersihkan semua sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat benci, sifat-sifat amarah, sehingga Rasulullah benar-benar bersih, benar-benar suci ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semuanya bersih, suci, kemudian
Rasulullah diperlihatkan kepada salah satu kendaraan. Tapi kendaraan ini sangat luar biasa anak-anak. Kendaraan yang kecepatannya melebihi pesawat jet. Kendaraan yang di situ beda jauh dari kendaraan-kendaraan pada zaman tersebut. Siapa yang tahu apa namanya ya? Ada yang tahu? Iya bener, buruk. Tapi bukan pesawat buruk ya. Buruk yang di situ digambarkan bentuknya seperti kuda, punya sayap. Ya, bentuknya seperti kuda punya sayap. Tapi bukan kuda, bukan burung. Tapi namanya buruk. Kemudian malaikat Jibril mengajak untuk melanjutkan perjalanan, yaitu perjalanan Isra. Isra itu perjalanan malam dari Makkah menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik, ini namanya kalau naik ke atas berarti Mi'raj. Jadi Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Mekah menuju Palestina, daerah Yerusalem sana. Jaraknya kalau pada zaman dulu kita menempuh perjalanan itu kira-kira ditempuh dengan jarak, dengan waktu beberapa bulan. Tapi dengan kendaraan yang sangat luar biasa namanya buruk ini tadi, bisa ditempuh dalam waktu semalam saja, bayangkan. Sangat luar biasa. Dan tentunya pada zaman dulu tidak banyak yang percaya. Tapi nanti ada yang percaya. Salah satunya yaitu sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau mendapatkan dari As-Siddiq karena mempercayai perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Isra tadi anak-anak di dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah. Ini tentunya perjalanan tersebut dengan seizin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, perjalanan tersebut tentunya tidak bisa. Karena ini perjalanan yang sangat luar biasa. Di perjalanan Isra tersebut ada beberapa tempat yang dijumpai oleh Nabi. Ada beberapa kejadian yang di situ menggambarkan umat-umat dengan berbagai perbuatan mereka. Contoh, ketika perjalanan itu Nabi melewati sebuah makam yang di situ baunya sangat harum sekali, sangat wangi sekali. Ada yang tahu makam siapa itu? Ayo angkat tangan. Iya benar, makam Masitoh dan keluarganya. Ada yang dengar, ada yang pernah dengar cerita Masitoh?
Iya, Masitoh adalah salah satu pembantunya Fir'aun. Beliau dan anak-anaknya di situ berpegang teguh, meyakini taat kepada Allah. Dia tidak menganggap Fir'aun sebagai Tuhan, tapi Allah lah Tuhan saya. Sehingga Fir'aun murka, kemudian seluruh keluarganya dimasukkan ke dalam penggorengan yang di situ berisi air yang mulak-mulak. Bayangkan kalau kalian dimasukkan ke situ, wah, langsung mateng semuanya. Iya. Tapi dengan keteguhan hatinya, Allah mengganjar Masitoh tersebut dengan pahala yang sangat luar biasa, surga. Sehingga makamnya wangi banget. Kemudian Rasulullah berjalan lagi. Di situ Rasulullah melihat ada orang yang memukul-mukul kepalanya sendiri sampai pecah. Kemudian berdarah-darah, dipukul lagi, pecah, berdarah-darah, kembali lagi sampai bolak-balik dipukul. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, apakah itu salah satu umatku besok?" "Iya Nabi Muhammad, itu adalah gambaran umatmu yang ketika di dunia dia berat melaksanakan sholat 5 waktu. Dia selalu menunda-nunda sholatnya, tidak segera ketika mendengarkan adzan langsung pergi untuk melaksanakan." Oh, seperti itu. Kemudian berjalan lagi, Rasulullah melihat ada seseorang yang memanen padi, dipanen selesai, belakang sudah tumbuh lagi, dipanen lagi selesai, belakang tumbuh lagi. Ini ibarat siapa? Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah umatmu yang senantiasa beramal di jalan Allah, senantiasa mengikhlaskan hatinya untuk beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fisabilillah." Kemudian Rasulullah sampailah di Baitul Maqdis. Kemudian Rasul sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Setelah selesai sholat, Rasulullah diberikan 2 gelas oleh malaikat Jibril. Yang satu ada khamr, yang satu berisi susu. Kemudian Rasulullah mengambil 1 gelas yang berisi susu. Nah, dari situ malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang engkau ambil ini adalah sesuai fitrah. Umatmu akan memilih agama yang benar, yaitu agama Islam." Melanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha, yang ini namanya Mi'raj. Iya, namanya Mi'raj. Jadi dari Masjidil Aqsa menuju ke atas, dan langitnya ada langit Sab 7 sampai Sidratul Muntaha. Di langit yang pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Uluk salam, ucapkan salam, "Assalamualaikum." Malaikat dan Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Kemudian di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa. Naik lagi sampai langit 3 bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu Nabi siapa? Ayo, ada yang tahu? Langit keempat
bertemu Nabi Idris. Kemudian Rasulullah naik lagi, langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian langit ketujuh, bertemu dengan Nabi siapa? Langit ketujuh, iya, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sampai di langit ketujuh ini, kemudian malaikat berhenti, malaikat Jibril berhenti menemani Rasulullah. Rasulullah sendiri yang naik menuju Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah apa, anak-anak? Iya, benar. Perintah melaksanakan sholat sebanyak berapa? Sebanyak 50 kali. Bayangkan, anak-anak, 50 kali sehari. Kira-kira kalian siap apa tidak kalau mendapatkan perintah 50 kali dalam sehari sholatnya? Pada saat itu Rasulullah sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya taat. Kemudian Rasulullah turun sampai langit ke-6. Rasulullah ditanya oleh Nabi Musa, wahai Rasulullah, ada apakah engkau dipanggil dan mendapatkan perintah apa? Wahai Nabi Musa, saya dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan perintah sholat 50 kali sehari. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, 50 kali itu terlalu berat bagi umatmu. Umatku saja yang tinggi-tinggi besar, kalau 50 kali terlalu berat. Beda dengan umatmu perawakannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedang. Coba menghadap lagi kepada Allah, minta keringanan kepada Allah agar sehari tidak 50 kali. Kemudian Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha. Berkurang 5, 45, berkurang lagi sampai akhirnya menjadi 5 kali dalam sehari. Kira-kira kalau sudah mendengar cerita ini, kalian semangat tidak melakukan sholat? Milih berapa? 50 kali atau 5 kali sehari? 5 kali sehari, iya. Makanya ketika sudah diperintahkan sholat dalam sehari semalam 5 kali, lakukan sholat tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan ditunda-tunda, apalagi ditinggalkan. Ingat, sholat itu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Penting, makanya sholat itu menjadi tiang agama kita. Jadi, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka sesungguhnya dia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah merobohkan agama Islam. Maka dari itu anak-anak, sholat itu sangat penting sekali. Sholat itu sangat penting sekali bagi kita umat Islam. Setelah mendapatkan itu, kemudian Rasulullah turun dan kembali menuju ke Makkah lagi. Di sana ada yang ketika menerangkan perjalanan tersebut, ada yang percaya, ada yang tidak. Mana mungkin dalam sehari semalam bisa menempuh jarak yang berkilo-kilometer, beribu-ribu meter, beribu-ribu kilometer. Mana mungkin? Ada yang tidak percaya, tapi ada yang percaya. Ya.
yaitu sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Mendapat gelar As-Siddiq karena beliau percaya kepada perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ anak-anak bisa kita ambil ibroh, kita bisa ambil pelajaran di situ bahwa sholat itu sangat penting bagi kita umat Islam. Ya, sholat itu sangat penting bagi kita umat Islam. Maka sadarlah anak-anak, bagi kalian yang suka menunda-nunda sholat, bagi kalian yang sering malas-malasan sholat, ayo mulai sekarang semangat untuk sholat, rajin untuk sholat. Syukur-syukur sholatnya berjamaah, yang rajin ya. Karena amal yang pertama kali besok dihisab, salah satu dihisab di hari kiamat, yaitu sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi sholat itu yang pertama kali akan dihisab. Dari cerita Isra Mi'raj ini, anak-anak, marilah momen-momen Isra Mi'raj ini tidak hanya diperingati saja, tapi Isra Mi'raj ini dapat kita ambil pelajaran. Kita ambil pelajarannya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama perintah sholat ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya langsung dari Allah, perintah sholat. Sehingga kita itu harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu dari Pak Abid, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan tetap rajin beribadah, rajin sholat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk anak solih. Aku anak solih, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, Al-Islam is the best.